Nah, baik, saya akan mulai pada pertemuan 14 ini, yaitu komunikasi bisnis dengan tema komunikasi melalui teknologi informasi. Materi kuliah yang akan kita diskusikan pada pertemuan ini adalah definisi dan manfaat IT bidang bisnis. Yang kedua, penerapan teknologi IT dalam bisnis. Yang ketiga, internet dalam bisnis. Dan yang keempat, peluang bisnis era IT. Nah, ini yang akan kita diskusikan pada pertemuan ini. Mari kita masuk ke materi berikutnya. Yang pertama adalah definisi IT. IT atau TI, teknologi informasi, adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi yang berkecepatan tinggi yang dapat membawa data, suara, dan video. Nah, definisi ini disampaikan oleh Williams dan Sawyer 2003. Nah, ini tadi adalah definisi IT. Jadi kita tahu pada intinya garis besar daripada IT atau TI itu adalah teknologi komputer yang didukung oleh komunikasi, jalur komunikasi yang berkecepatan tinggi sehingga dapat membawa data, suara, dan video. Itu intisari daripada definisi IT. Kita lanjutkan. Manfaat IT bidang bisnis. Yang pertama, munculnya peluang bisnis baru. Yang kedua, memperluas pangsa pasar. Ketiga, mengurangi biaya produksi dan operasional. Mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Nah, itu. Kita coba jelaskan munculnya peluang bisnis baru. Dengan adanya IT, maka muncul yang namanya Google, e-commerce, dan e-business. Jadi semuanya lewat elektronik. Di mana Google sendiri merupakan search engine atau engine pencari yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Kita lihat yang kedua, memperluas pangsa pasar. Mampu melihat potensi daerah yang menguntungkan. Dengan adanya internet, kita bisa mengetahui segala macam potensi daerah. Kemudian, potensi SDM yang berkualitas. Potensi SDM yang berkualitas. Oke, saya mute ya. Selanjutnya, Indonesia merupakan potensi pasar yang besar dengan penduduknya di atas 250 juta. Sehingga semua negara produsen itu berlomba-lomba untuk memasukkan barang ke Indonesia. Sementara Indonesia sendiri hasilnya ekspor seperti mereka belum ada atau ada sedikit. Kemudian kita masuk ke penerapan teknologi IT dalam bisnis. Aplikasi IT digunakan di dalam sistem operasi, basis data, network management, dan lain-lain. Kemudian
juga digunakan di dalam sistem penggajian, sistem akuntansi dan keuangan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang C, aplikasi IT itu merupakan kebutuhan spesifik perusahaan. Internet dalam bisnis. Yang pertama, analisa produk dan pasar. Penyedia lowongan kerja dan rekrutmen karyawan. Menjadi wadah bagi klien atau pelanggan. Jadi maksudnya dengan menjadi wadah bagi klien atau pelanggan, di situ di dalam internet tadi bisa digunakan untuk basis data. Yang keempat, untuk menyebar dan mengakses informasi. Jadi sekarang semua orang banyak menggunakan internet, baik itu melalui media sosial maupun melalui website. Kemudian yang kelima, sebagai sumber informasi dari pakar. Jadi para pakar membuat satu informasi tentang sesuatu hal, maka dapat dijadikan sumber informasi. Kemudian internet juga dapat digunakan untuk mencari ide. Jadi banyak ide-ide orang-orang itu muncul dari internet melalui media sosial. Sebagai media komunikasi cepat. Jadi internet saat ini digunakan sebagai media komunikasi cepat. Yang kedelapan, mengirim dan menerima dokumen. Mengirim dan menerima dokumen. Jadi internet itu dapat digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen, yaitu email. Email yang paling terkenal sekarang ini email, electronic mail. Kemudian yang keempat, peluang bisnis era IT. Afiliasi marketing atau affiliate marketing. Copywriter. Jadi yang ketiga freelancer. Kemudian yang keempat influencer. Peluang bisnis era IT itu bisa dalam bentuk influencer, yaitu menjadi blogger, YouTuber maupun selebgram. Kemudian bisa juga digunakan sebagai jasa konsultasi online, jasa tulis artikel, jasa jual beli domain. Kemudian yang kedelapan, membuat kursus online atau produk digital. Yang kesembilan, dropshipping. Kemudian menulis buku indie. Yang ke-11, publisher iklan. Dan yang terakhir, sponsor post. Nah, kita lihat, kita jelaskan satu persatu. Sebagai afiliasi marketing, yaitu contohnya kita di dalam website bisnis. Kemudian akun Facebook, advertising. Kemudian akun Google Advertising dan WhatsApp Business dan Instagram Business. Jadi afiliasi marketing itu kita yang jelas harus mempunyai akun
mempunyai website dulu, kemudian baru kita membuat akun. Nah, sehingga bisa menjadi afiliasi marketing. Jadi afiliasi marketing itu bentuknya bisa website bisnis, akun Facebook advertising, akun Google advertising, dan WhatsApp bisnis, dan Instagram bisnis. Jadi sekarang ini semuanya, apalagi dengan adanya COVID-19 ini, menggunakan internet. Lanjut, yang nomor 2, copywriter. Jadi copywriter itu adalah orang yang pandai menulis, mampu membuat tulisan iklan agar pelanggan tertarik. Dan tentunya dia mempunyai kemampuan menulis. Ya, kemampuan menulis yang bisa ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan. Ini loh ada kalimat yang menarik, maka orangnya ini disebut copywriter. Selanjutnya yang ketiga, dengan adanya internet ini, kita bisa menjadi freelancer. Freelancer itu kerja lepas, yaitu contohnya translator atau penterjemah. Kemudian penginput data. Jadi apabila ada orang membutuhkan input data yang banyak, maka freelancer dapat membantu. Kemudian bisa juga membuat logo dan desain grafis. Kemudian bisa juga membuat program software, program aplikasi sesuai dengan permintaan. Itu namanya freelancer. Kemudian yang keempat adalah influencer. Influencer itu adalah orang yang banyak pengikutnya. Banyak orang yang mengikuti di dalam akun, baik itu di blogger maupun YouTuber atau selebgram. Jadi influencer ini saat ini banyak digunakan oleh pemerintah dalam rangka menahan arus yang tidak pro sama pemerintah. Nah, itu menggunakan influencer. Influencer ini dibayar. Influencer ini dibayar. Kemudian pengikutnya menyuarakan ya, nambahin. Kemudian ada juga jasa konsultasi online. Jasa konsultasi online ini banyak yang ditawarkan seperti jasa konsultasi psikologi, jasa konsultasi kedokteran, jasa konsultasi bisnis, hukum, manajemen, survei, atau riset. Jadi dengan adanya internet ini terbuka peluang yang luas bagi semua orang yang mau dan mampu untuk menggunakannya. Jadi siapapun bisa menggunakan internet ini untuk tujuan bisnis. Kemudian yang keenam, jasa tulis artikel. Yang pertama adalah konsultan tulis artikel media sosial. Yang kedua, tulis artikel kesehatan. Yang ketiga, tulis artikel penelitian. Sampai bisnis, marketing, dan sumber daya manusia. Jadi jasa tulis artikel ini dia menuliskan
atas permintaan sumber. Dia yang menuliskan. Karena dia memang mempunyai kemampuan untuk menulis artikel. Supaya artikel tadi menarik barang yang dijual oleh yang punya atau produsen. Dia bantu cara menawarkannya dengan menulis artikel. Kemudian jual beli domain. Membuat website mulai dari nol dengan domain yang baru. Meningkatkan performa dan nilainya, lalu menjualnya. Yang kedua atau B, membeli website dan domain yang sudah jadi, namun performanya masih kurang bagus. Memperbaikinya, lalu menjualnya. Yang ketiga atau yang C, membeli website dan domain yang sudah benar-benar bagus performanya, lalu menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Jadi di dalam internet atau di dalam website itu kita juga dapat melakukan jual beli domain. Jadi kalau kita mau membuat web itu membutuhkan domain. Domain itu rumahnya. Domain itu rumahnya. Yang untuk mengisi kapasitas daripada memori yang ada, yang dipunyai. Kemudian yang kedelapan, membuat kursus online, produk digital. Contohnya pendidikan, tentang kursus tentang pendidikan, edukasi. Kemudian tentang bisnis, tentang konsultan, tentang pajak. Kemudian berikutnya yang ke-9, menulis buku indie. Yaitu warga negara Indonesia yang mampu menulis, kemudian mencetaknya sekaligus memasarkan. Kemudian berikutnya publisher iklan. Publisher. Di sini publisher iklan itu adalah banyak contohnya yang ada di website. Contohnya Google AdSense, Infolinks, Citika, Adno, Payclick, Media.net, Revenue His, dan lain sebagainya. Itu sebagai publisher iklan. Jadi orang kalau mau beriklan itu bisa menghubungi ke salah satu publisher iklan ini. Jadi saat ini yang paling kenceng adalah Google AdSense. Kemudian sponsor post. Jadi ini adalah kerjasama atau sponsorship dari website yang dapat kita kerjasama. Contohnya blogger, kemudian partnership, Sosiabus, ada juga blogger perempuan, dan lain sebagainya. Baik, sementara saya cukupkan sekian. Terima kasih, like and share and subscribe. Kemudian kalau ada pertanyaan, silahkan.